Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihan Ayafede Sania. Saya Luciana Khalifah. Saya Rahmawati. Saya Davito. Saya Muhammad Jafar. Pengertian licik. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ia akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai meskipun salah dan sangat merugikan untuk mengantarkannya pada suatu maksud ataupun tujuan yang dianggapnya menyenangkan bagi dirinya. Ciri-ciri orang licik. Sifat licik sangat berbahaya baik bagi pelakunya maupun orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus mengenalinya agar tidak mengikuti arus dan menanggung bahayanya. Berikut ini ciri-ciri sifat licik. 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Jika yang lainnya merasa berhasil, mereka akan merasa iri, bahkan hingga berkomentar buruk dan menyakitkan. Bahagia melihat orang lain menderita. 2. Berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang yang licik mempunyai rencana-rencana negatif untuk menghalangi agar orang lain mengalami kegagalan. Mendekat jika membutuhkan. Orang yang licik akan mendekat jika membutuhkan dan akan menjauh jika tidak membutuhkan. Bahkan yang terparah, mereka bisa saja menceritakan segala keburukan dan menfitnah Anda di hadapan orang-orang lain. Menghalalkan segala cara, mereka akan senang sekali menggunakan jalan yang tercepat untuk mencapai keinginannya. Sehingga tentu saja mereka menghalalkan segala cara termasuk perbuatan buruk seperti menipu, berbohong, mengelabui, dan hal-hal yang merugikan orang lain. 5. Nafsunya tak pernah berujung. Mereka ingin selalu melakukan semua hal dirasa dapat memuaskan dirinya. Pandai menipu orang memuluskan siasatnya yang licik. Orang yang licik akan selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah membalas kebaikan orang lain dengan penghinaan. Sebab-sebab orang berperilaku licik. Ada beberapa sebab orang berperilaku licik, diantaranya adalah karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun. Terlalu mencintai dunia. Mereka berlebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan akhirat, sehingga mereka menempuh dengan menghalalkan segala cara demi terpenuhnya kebutuhan hidup di dunianya. Orang yang licik biasanya hidupnya malas. Mereka ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga dan usaha yang mereka tempuh hanya dengan menipu dan memperdaya orang lain. Tidak ada kesungguhan, seperti orang yang malas belajar. Saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Orang yang berbuat licik biasanya berawal dari kurangnya percaya diri. Saat seorang merasa dia tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Dalam nakal licik, sebagaimana ciri-ciri orang yang licik yaitu selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah, maka orang yang licik tergolong pada orang-orang yang berbuat munafik, sebagaimana ciri-ciri yang dimiliki. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan orang yang licik selalu berusaha untuk menjelek-jelekan dan menyakiti orang, dan Allah memberi balasannya berupa neraka yang apinya bergejolak, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang dia usahakan. Kelak ia akan masuk dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nilai negatif licik. Orang yang licik biasanya memiliki suasana batin yang selalu resah dan gelisah. Keinginannya menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuan yang tidak seberapa. Ia akan berusaha menyingkirkan orang yang bisa menghalangi ambisinya. Hati orang yang licik biasanya selalu bergejolak dan tidak akan tenang. Kehidupan yang jauh dari berkah. Jika menafkahi keluarganya, biasanya hartanya hasil dari sumber yang tidak halal, sehingga kehidupannya selalu dipenuhi dan ancaman. Selain itu, orang yang licik akan tidak disukai orang lain, melemahkan kepercayaan kaum muslimin, menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam semua bidang. Cara menghindari. Perbuatan licik bisa diatasi jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seorang tidak berani melakukan perbuatan tersebut, memahami akibat-akibat buruk yang akan menimpanya. A. Pengertian tamak. Secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab at-tama'u
yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, sehingga ingin selalu menambah dan yang seharusnya ia miliki. Tanpa memperhatikan hak orang lain, menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan, tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Orang yang tamak selalu mengharap pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit atau bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Orang yang tamak selalu merasa hartanya yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. B. Ciri-ciri perilaku tamak. Ada dua orang tamak dan masing-masing tidak akan kenyang. Pertama, orang tamak untuk menuntut ilmu dan tidak akan kenyang. Kedua, orang tamak memburu harta. Dia juga tidak akan kenyang. Tamak yang pertama dibolehkan, tetapi tamak yang kedua dilarang. Ciri-ciri yang tamak terhadap harta adalah sebagai berikut. Berikut ciri-ciri tamak tersebut. 1. Terlalu mencintai harta yang dimiliki. 2. Mengharap pemberian orang lain. 3. Mendambakan kemewahan dunia. 4. Serakah dalam mengumpulkan harta. 5. Bersifat bakhil, kikir, dan pelit. 6. Tidak memikirkan kehidupan akhirat. 7. Selalu memikirkan kemewahan dunia. 8. Terlalu hemat dalam membelanjakan harta. 9. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Selanjutnya yaitu penyebab orang tamak. Adapun yang menyebabkan hati seseorang terjangkit penyakit tamak antara lain yang pertama tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, membantu, bukan iri hati kepada sesama. Yang ketiga ingin menumpuk-numpuk harta kekayaan. Yang keempat tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain, dan berangan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu dalil nakli tentang tamak. Ada dua dalil nakli yang berkaitan dengan tamak. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang artinya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran Surah Al-Adiyat ayat 8. Dalil nakli yang kedua yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang artinya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surah Al-Fajr ayat 20. Selanjutnya yaitu nilai negatif tamak. Orang yang tamak akan memperoleh dampak negatif. Yang pertama, yaitu akan menjadi orang yang ambisius, yang tak akan pernah puas, dan bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, menjadi orang yang egois, hanya mementingkan bagaimana keinginannya terpenuhi tanpa memperdulikan orang lain. Yang ketiga, memuja-muja harta. Harta menjadi tujuan hidupnya. Yang keempat, hidupnya selalu resah. Yang kelima, bakhil, kikir, tetapi selalu ingin diberi oleh orang lain. Selanjutnya yaitu cara menghindari tamak. Di sini cara menghindari tamak ada 6. Yang pertama itu rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Yang kedua, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, harus yakin berapa dan apapun hasil yang kita dapat adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Yang kelima, selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keenam, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Zolim, aniaya atau yang biasa kita sebut dengan kata zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Zolim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Ar-Razi memberikan 10 penafsiran tentang zalim.
Zolim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya, sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. Orang yang bertauhid dengan lidah tetapi berbeda dengan sepak terjang hidupnya. Orang yang berbuat dosa besar, orang yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya. Zolim adalah orang yang jahil, orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat, orang yang apabila dihisap akan masuk neraka kelak, dan orang yang mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan isinya. Ciri-ciri orang zolim: pertama, suka melakukan kemungkaran. Kedua, senantiasa mengingkari kebenaran. Ketiga, berpaling dari perintah Allah. Yang keempat, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa zolim terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah zolim kepada Allah atau yang biasa kita sebut dengan kata syirik. Syirik adalah tingkatan zolim yang paling tinggi. Kenapa? Karena dosanya tidak dapat diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah zolim kepada sesama manusia. Zolim kepada sesama manusia adalah zolim yang tidak dapat dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Karena pasti akan dituntut oleh orang yang dianiaya di hadapan Allah kelak. Dan yang ketiga adalah zolim kepada diri sendiri. Apa sih penyebab orang menjadi zolim? Yaitu, pertama karena lemahnya iman seseorang. Yang kedua, karena ingin mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, tidak mampu menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir, terlalu mencintai dunia. D. Dalil nakli tentang zolim. Allah mengancam mereka yang zolim dengan siksaan yang amat keras dan pedih sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatu la tusibana alladzi zalamu minkum khassah wa'alamu annallaha syadidul iqab, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surat An-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tasabbanallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yukhfiruhum liyawmi tashkhasu fihil absar, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya hanyalah Allah menunda hukum mereka sampai pada hari di mana disaksikan oleh semua mata. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Nilai negatif zalim. Zalim atau aniaya akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat. Di antara dampak negatif zalim adalah sebagai berikut. 1. Merusak persatuan dan persaudaraan. 2. Mengalami kebinasaan. Yang ketiga, menerima azab di akhirat. Yang keempat, merusak tatanan hidup di masyarakat. Yang kelima, merugikan orang lain. Yang keenam, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik. Yang ketujuh, hidup dalam kesesatan dan jauh dari hidayah. Orang zolim dan tidak mau disebut zolim dan terus-menerus berbuat zolim semakin jauh dari hidayah Allah. Yang kedelapan, menghilangkan pahala amal perbuatan. F. Cara menghindari zalim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah minta maaf dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Amin. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Segala perlakuan membedakan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya merupakan perbuatan diskriminasi. Masih banyak tindakan diskriminasi yang kita saksikan dalam keseharian. Banyak orang yang memperoleh perlakuan berbeda karena memiliki warna kulit berbeda. Perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan yang dimiliki, perlakuan berbeda menantangkan rasa yang tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya.
Setiap manusia menginginkan kesempurnaan, akan tetapi tidak semua keinginan manusia terwujud. Bentuk-bentuk diskriminasi. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti pada hukum tidak adil dalam Islam. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana dan kapan saja. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suku dan ras, kelas sosial, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, pandangan politik, kondisi fisik, dan lain-lain. Dalil naqli tentang diskriminasi. Islam melarang umat yang berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan bangsa dan suku, karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia sendiri. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskuru qauman min qaumin asa ayyakunu khairun minkum wala nisa min nisa'in asa ayyakuna khairun minhum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan ini lebih baik dari mereka, dan janganlah para perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Nilai negatif akibat diskriminasi. 1. Menimbulkan sifat sombong. 2. Dapat memunculkan sifat apartisme masa bodoh, membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. 4. Dapat menimbulkan kehancuran. 5. Terkoyak-koyak pada golongannya sendiri. 6. Memicu munculnya sektarianisme atau mementingkan kesukaan atau kelompoknya. 7. Menghalangi tegaknya keadilan. Cara menghindari diskriminasi. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, suka bersilaturahmi. Yang ketiga, bersikap tasamuh. Yang keempat, tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak orang lain. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, tidak suka mengolok-olok orang lain. Yang ketujuh, tidak memfitnah orang lain. Dan yang terakhir, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Kenapa sih Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi? Karena manusia memang diciptakan oleh Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan diskriminasi dapat menimbulkan konflik, berlaku sombong, dan menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah.